Sahabat terkasih, salam damai, salam sehat penuh sukacita untuk kita semua. Bersyukurlah kita karena begitu besar kasih dan karunia Allah yang melimpah terhadap kita semua. Bagaimana kabar Anda? Kita berjumpa lagi dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bersama saya Laurencia Fani dan sudah hadir untuk menemani kita semua untuk mendapatkan inspirasi dari firman hari ini, yaitu Pater Albertus Purnomo OFM. Bagaimana kabar Pater? Baik selalu, puji syukur. Amin ya. Kita akan mulai ya dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Pater Pur. Silakan Pater. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kedatangan Putramu dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Semoga kami mempersiapkan kelahiran Putramu dengan hati yang suci, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita awali dengan antifon pembuka. Seorang putra akan lahir bagi kita dan akan dinamai Allah Perkasa. Dalam Dia segala bangsa akan diberkati. Bacaan pertama diambil dari Nubuat Maleaki bab 3 ayat 1-4, dilanjut bab 4 ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sungguh ia datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan berkenan di hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti di tahun yang sudah-sudah. Sesungguhnya Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu, Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia
dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa kepadanya, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, Raja segala bangsa dan batu penjuru gereja, datanglah dan selamatkanlah umat-Mu. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulan bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, Jangan ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Sebab orang yang mendengarnya, merenungkannya, dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikian sahabat terkasih, kita sudah simak bersama firman Tuhan. Marilah sekarang kita memulai permenungan yang akan dibawakan oleh Pater Pur untuk mendapatkan inspirasi demi kehidupan dalam oase kehidupan kita. Silakan Romo. Baik Mbak Fani, jadi pada sesi pertama kita akan membahas Nubuat Maliaki yang kita dengar dalam bacaan pertama. Jadi Nabi Maliaki itu merupakan satu dari 12 nabi kecil gitu, yang dalam tradisi Yahudi. Tetapi kecil di sini bukan berarti bahwa nabinya itu tidak mempunyai pengaruh. Jadi besar atau kecil seorang nabi itu ditentukan dari tulisannya. Gitu. Jadi Nabi Maliaki ini memang nubuatnya amat pendek. Dan ditulis sekitar 100 tahun setelah orang Yahudi pulang ke Yerusalem dari pembuangan. Jadi sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, kalau ditotal dari sekarang itu sekitar 2400 tahun yang lalu. Jadi bacaan yang kita dengar itu bacaan yang kuno gitu ya. Dan Nabi ini sejaman dengan reformasi yang dibuat oleh tokoh lain yang bernama Ezra dan Nehemia. Nabi Maliaki ini memang dalam tradisi Kristiani itu sangat terkenal karena dikatakan sebagai pelopor kehadiran Mesias. Karena nubuatnya itu sangat fokus kepada kedatangan Tuhan. Meskipun konteks awalnya itu memang kedatangan Tuhan dalam tradisi Yahudi, tetapi dalam tradisi Kristiani kemudian ditafsirkan, oh ini kedatangan Tuhan Yesus. Gitu ya. Sehingga tidak mengherankan kalau Nabi Maliaki itu atau tulisannya, nubuatnya itu ditempatkan di bagian paling akhir dari kitab Perjanjian Lama, supaya ada sambungannya dengan Perjanjian Baru. Nah, lalu kalau kita membaca dari teks bacaan pertama yang kita dengar, sebetulnya bacaan ini merupakan bagian terakhir dari nubuat Nabi Maliaki yang berbicara khusus tentang hukuman Tuhan dan hari kedatangan Tuhan.
Di memang kalau kita lihat di sini, pada awalnya sebelum teks ini kan diceritakan tentang prinsip dari Allah sendiri ya, yaitu bahwa kejahatan harus dihukum sebab Allah itu adil. Itu aja ya yang memang aspek ini agak kurang gitu dimengerti gitu kan. Sekarang ini lebih diangkat Allah yang berbelas kasih gitu ya. Padahal kita juga harus melihat Allah itu adil, kejahatan yang ada pasti akan dihukum gitu ya. Nah, kedatangan Allah di dalam nubuat Maliaki itu sebetulnya bertujuan pertama-tama untuk memberikan keadilan terhadap umatnya gitu ya. Nah, kalau di sini kita melihat bahwa sebelum Allah datang, dia mengirimkan utusannya. Nah, ini kan aku menyuruh utusanku supaya yang mempersiapkan jalan di hadapanku. Itu adalah satu gaya dari Allah. Jadi dia tidak akan langsung datang begitu saja. Dan kita tidak tahu seperti apa Allah datang ya. Dia pasti datang dengan yang situasi yang misterius gitu ya. Jadi utusannya mungkin malaikat. Dan apa tujuan bangsa Israel Allah datang ke bangsa Israel dalam nubuat Maliaki? Yang pertama-tama tujuannya adalah untuk memurnikan bangsa Israel. Jadi membersihkan bangsa Israel. Tentu saja kita tahu membersihkan dari apa? Membersihkan dari segala macam kejahatan yang dilakukan gitu ya. Dan menarik di sini bahwa Allah itu digambarkan sebagai api pemurni logam dan sabun penatu gitu ya. Jadi kita tahu bahwa api itu kan tugasnya untuk memurnikan, melepaskan kotoran-kotoran dari logam. Dan sabun penatu itu kan membersihkan apa ya? Kotoran dari kain gitu ya. Jadi tugas Tuhan itu untuk membersihkan. Nah, kalau di dalam konteks bacaan pertama ini kita tahu bahwa ia datang untuk membersihkan kembali pusat dari keagamaan bangsa Israel, itu bait Allah dan petugasnya. Tampaknya pada waktu itu memang bait Allah memang ya ada kejahatan di situ juga gitu ya. Ada kelemahan sehingga Allah harus campur tangan, turun tangan untuk membersihkan inti dari kehidupan agama orang Israel. Nah, jadi kalau kita membaca teks yang kita dengar, sebetulnya kuncinya yaitu, ini pelajaran yang kita dapatkan ya. Jadi kuncinya itu adalah soal pemurnian. Ini proses pemurnian, proses pembersihan. Dan dari bacaan pertama, kita melihat salah satu karakter Allah. Karakter itu sifat gitu ya, Mbak. Jadi salah satu sifat dari Allah itu, dia tidak bisa membiarkan kotoran itu ada. Dia harus membersihkan, harus memurnikan orang yang percaya kepadanya. Nah, ini menarik ya. Jadi orang yang percaya kepadanya, beriman kepadanya, justru Allah mau membersihkan. Karena dia tidak mau bahwa orang yang percaya kepadanya nanti hidupnya itu menjadi sia-sia karena kejahatan gitu ya. Jadi tidak ingin orang yang beriman itu kotor dan hidup dalam ketidakadilan. Gitu. Nah, dan di sini juga Allah digambarkan ya, jadi seperti manusia di sini. Allah itu akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Gitu. Duduk begini, murnikan semua. Nah, kalau kita melihat dari kisah ini, kita bisa membayangkan ya, bahwa proses pemurnian itu tidak selamanya menyenangkan. Entah, dipanasin gitu kan nggak enak gitu. Dan kalau kita melihat langsung proses pemurnian logam ini kan, itu akan terasa panas sekali. Bahkan orang yang duduk di dekat panas itu pasti akan lari gitu, karena sakit gitu ya. Tetapi ini adalah satu proses yang harus dilakukan supaya menemukan hasil yang terbaik. Logam yang murni gitu ya, dan kotoran tidak menempel. Dan sebetulnya itu pun juga bisa kita aplikasikan atau kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kalau memang kita itu sebagai umat beriman dimurnikan oleh Tuhan, itu siap-siap harus berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan gitu ya. Tidak enak itu dimurnikan gitu ya.
Bahkan proses pemurnian ini yang tidak menyenangkan itu bisa kita bandingkan dengan proses ya dalam kesehatan ya. Saya bukan seorang dokter, tapi ya membaca pernah lah. Itu seperti proses detoksifikasi, proses detok gitu, mengeluarkan racun. Itu kalau membersihkan tubuh dari racun-racun itu pasti tidak enak. Orang harus puasa gitu, makannya harus sayur-sayuran, minum air putih. Memang dalam proses detoksifikasi atau pengeluaran racun, itu badan akan terasa lemas, ya toh. Dan kadang juga diare gitu ya, karena semua akan dikeluarkan. Tetapi setelah proses detoksifikasi atau pengeluaran racun-racun kotoran dalam tubuh kita akan menjadi lebih segar dan kuat. Nah, ini sama dengan proses pembersihan racun-racun kehidupan di dalam kehidupan rohani kita sebagaimana manusia gitu ya. Jadi kita dalam hidup kan banyak racun-racunnya gitu ya. Kebencian, kemarahan, iri hati, ketakutan, bahkan dosa-dosa yang kita lakukan yang menempel terus itu kan kadang membuat kita tidak bisa bergerak maju gitu ya. Ya memang salah satu proses detoksifikasi itu yang sederhana tapi efeknya tidak terlalu efeknya ya ada gitu loh. Tapi belum sempurna, yaitu sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat gitu ya. Memang kan orang datang mengeluarkan dosa-dosanya gitu ya. Hanya kadang-kadang yang lupa dilakukan adalah penebusan atas kesalahan itu. Kadang-kadang kan hanya selesai pengakuan dosa, udah selesai gitu, hanya doa Bapa kami Salam Maria sebagai penitensi. Padahal kan harus ada sesuatu yang dilakukan, yaitu namanya silih untuk menebus dosa-dosa itu gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang orang lupa gitu. Padahal proses penebusan ini merupakan salah satu detoksifikasi rohani. Jadi racun-racun dalam hidup dikeluarkan gitu ya. Karena ya bagaimanapun kalau ada racun-racun dalam kehidupan kita, hidup rohani, itu memang akhirnya membuat hidup kita itu sulit maju gitu ya. Dan memang ada banyak cara yang bisa dilakukan selain dari sakramen tadi ya. Sakramen tobat gitu. Memang kalau orang yang sudah memiliki kesadaran tinggi dalam hidup, kesadaran rohani, itu dia bisa memurnikan diri sendiri. Dalam arti orang akan berpuasa, bermati raga, atau dalam bahasa Jawa tirakat. Malam hari selama 7 hari tidak akan makan gitu ya. Itu kan cara untuk membersihkan diri dari nafsu dan segala macam. Akan tetapi persoalannya banyak orang sekarang ini kan, ya maaf ya, itu tingkat kesadaran rohaninya itu ya tidak tinggi-tinggi amat gitu ya. Nah, biasanya kalau seperti ini, kalau orang nggak sadar, Allah yang akan menyadarkan gitu ya. Dengan caranya misalnya entah melalui utusannya siapa yang membantu proses pemurnian itu, atau mungkin juga dengan peristiwa pahit gitu ya. Sakit. Nah, sakit, ya oke lah, kita jangan sakit salah satunya, tapi mungkin mengalami proses kegagalan dalam hidup. Itu. Ini juga kalau orang beriman akan memahaminya, oh ini mungkin proses pemurnian yang diberikan oleh Allah gitu ya. Ya ini kan tergantung orang melihatnya. Ada yang mengatakan ini nasib sial, tapi bisa mengatakan mungkin ini adalah teguran Allah atau proses pemurnian Allah. Karena apa? Karena biasanya orang yang bisa melewati proses kegagalan itu, setelah proses itu, dia akan menjadi lebih baik loh. Umumnya gitu loh, kecuali kalau tidak mau bangkit ya akhirnya hanya mengumpat-umpat terus itu, entah sesama entah Tuhan gitu. Tetapi kalau umpamanya orang ini sungguh-sungguh rendah hati dan melihat bahwa ini adalah pemurnian dari Allah, mungkin kedepannya setelah peristiwa itu dia menjadi lebih rendah hati, tidak sombong, dan mungkin akan menjadi lebih dalam tanda kutip berhasil dalam hidup gitu ya. Jadi intinya itu kita harus sadar juga bahwa Tuhan akan selalu memberikan proses pemurnian terhadap diri kita. Ya, kedatangan Tuhan jangan digambarkan dalam arti fisik material, Allah hadir dengan gempa dan segala macam. Bahkan dalam peristiwa hidup sehari-hari kita juga bisa mengalami ya situasi seperti itu di mana Tuhan akan memurnikan hidup kita. Iya.
awareness ya, Pater ya. Tapi begini, itu kalau balik ke manusianya ya, Pater ya. Kalau dia sadar gitu, Nah, itu persoalannya. dalam tobat melakukan silih begitu ya. Nah, kalau enggak kan yang terjadi tomat ya, Pater. Tobat kumat. Iya. Nah, ada nggak sih caranya sih, gimana sih biar kita tuh bisa lebih rendah hati, sadar, kamu itu diingatkan gitu loh. Ya, membangun kesadaran itu prosesnya tidak mungkin instan ya. Kita jangan pikir seperti membuat mie instan, kasih panas kemudian tahu, oh saya sadar. Karena ini kesadaran orang itu sangat tergantung dengan karakter orang gitu. Dan itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sampai ke situ gitu. Jadi tidak semudah kamu harus sadar gitu, bukan orang sadar, tidak gitu. Ini suatu proses dan perlu dilatih. Tidak mudah karena sudah menjadi karakter, sudah menjadi sifat, nature-nya orang itu gitu. Lalu cara praktis ya mungkin ya kita perlu sabar saja terhadap proses dari Tuhan untuk membuat kita sadar gitu ya. Apalagi dengan situasi zaman sekarang ini yang dihunjami berbagai macam informasi ya, dari pagi sampai mau tidur gitu ya. Dari bangun sampai mau tidur itu kan informasi banyak sekali. Jadi orang memasukkan semuanya di otak gitu loh. Pertanyaannya, kapan ada waktu untuk kosong, untuk hening, dan sadar akan diri sendiri. Itu yang berat itu. Jadi tantangan untuk membangkitkan kesadaran di dunia sekarang ini, ini lebih berat daripada orang-orang pada zaman dahulu gitu loh. Sekarang mau tirakat gimana gitu, makanan banyak sekali gitu. Tinggal belok begini sudah ada warung bakso, kemudian tinggal ketik apa itu makanan, pesan online juga bisa gitu. Gimana mau melatih untuk menguasai, mengendalikan diri. Jadi saya hanya mengatakan tantangan untuk mencapai kesadaran rohani itu zaman sekarang itu lebih berat dan apa ya? Siapa yang mau mengajar, siapa yang mau sampai kepada titik itu gitu ya. Balik lagi ya, kitanya mau nggak gitu ya, Pater, ya mungkin setelah mungkin ada Tuhan memberikan teguran gitu ya, itu mungkin baru sadar gitu. Padahal kepengennya Bu ya jangan sampai begitu tuh itu kan. Ya itu, memang seperti itu. Iya, Pater. Kita break sejenak ya. Sahabat terkasih, kita break sejenak di sesi yang pertama ini. Jangan kemana-mana, kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat terkasih, kita jumpa lagi di sesi yang kedua, Oase Rohani Katolik. Edisi hari ini, terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama kami tetap dalam obrolan rohani bersama Pater Albertus Purnomo OFM dan saya Laurencia Fani. Kita lanjutkan ya Pater ya. Sekarang kita lanjut untuk mendapatkan inspirasi di Injil Suci menurut Lukas ya Pater. Ya, bagaimana nih Pater? Ini kan Injil bicara mengenai kelahiran Yohanes dan pemberian nama Yohanes, Yohanes Pembaptis. Jadi tokoh ini memang tokoh terkenal dalam tradisi kekristenan. Bahkan basilika di mana Paus dulu bertahta gitu ya, selama kurang lebih 1.500 tahun, itu menggunakan nama Santo Yohanes. Jadi Basilika Santo Yohanes Lateran gitu. Kalau yang sekarang yang orang terkenal ini kan Basilika Santo Petrus Vatikan gitu ya. Padahal yang paling tua yang bisa dikatakan auranya itu lebih kuat gitu ya. Itu adalah Santo Yohanes Lateran. Ya memang kalau yang hanya sekedar ziarah memang tidak merasakan gitu ya. Tapi saya pernah tinggal di sekitaran Santo Yohanes Lateran ini memang aura dari Basilika ini memang cukup kuat karena kita tahu bahwa tempat itu memang
tempat di mana banyak santo santa itu keluar masuk gitu ya, yang Basilik Lateran, yang bukan Vatikan sekarang ini, yang Lateran itu. Nah, jadi tokoh Yohanes Pembaptis di dalam tradisi Alkitabiah ini kan tokoh yang digambarkan menjadi pelopor atau orang yang mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus gitu ya. Memang kisah tentang Yohanes Pembaptis itu paling banyak itu di dalam Injil Lukas. Ya, kita barusan mendengar juga dari Injil Lukas, dan digambarkan di sini Yohanes dan Yesus itu masih kerabat. Ini kan penggambaran dari penginjil Lukas gitu. Meskipun para ahli sejarah modern itu menggambarkan ya tidak ada hubungan kekerabatan, tapi keduanya saling mengenal gitu. Dalam arti kan Yohanes Pembaptis seorang tokoh terkenal pada waktu itu ya. Pada abad pertama Masehi di sekitaran Yerusalem. Yesus juga tokoh terkenal gitu ya. Jadi dua tokoh ini memang terekam di dalam para murid Yesus gitu ya. Kemudian mereka bukan membayangkan tapi merefleksikan kemungkinan besar bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Yesus gitu, dan keduanya ini mempunyai pengikut yang banyak. Nah, di dalam Injil Lukas ini kelahiran Yohanes digambarkan secara ajaib gitu ya. Kalau kita lihat di dalam kisah sebelumnya, kita tahu bahwa Elisabeth ibunya itu kan awalnya mandul. Iya. Dan ayahnya Zakaria itu orang yang tidak percaya, sehingga dia menjadi bisu karena tidak percaya bahwa Elisabeth akan mengandung gitu ya. Tapi faktanya kita mendengar di dalam cerita ini Yohanes Pembaptis itu lahir, kemudian disunat dan diberi nama gitu ya. Dan akhirnya Zakaria yang tadinya bisu kemudian bisa berbicara kembali. Nah, sebenarnya ceritanya sederhana gitu, tapi ada beberapa poin yang bisa kita pelajari dan kita renungkan. Yang pertama itu, kalau kita melihat di dalam cerita ini, bahwa ketika Yohanes itu lahir, apa yang terjadi di sini, bahwa banyak orang yang di sekitar mereka bersuka cita, mengucap syukur gitu. Ini adalah kekasan dari penginjil Lukas. Kalau kita membaca seluruh Injil Lukas itu isinya kan, kalau ada setiap kejadian ajaib, banyak orang bersyukur memuji kepada Allah. Itu hampir di dalam setiap cerita di dalam Injil Lukas, entah itu mukjizat ini, pengusiran setan dan sebagainya, pasti endingnya itu memuji Allah gitu. Nah, di sini yang memuji Allah itu kan tetangga, sanak saudaranya, Zakaria gitu ya. Nah, dari apa yang dilakukan oleh mereka yang menyaksikan kelahiran Yohanes ini, kita kan bisa bertanya gitu ya, dalam arti sejauh mana kita sebagai murid Kristus itu belajar dari mereka yang sederhana, memuji Allah dalam peristiwa yang mungkin kita anggap biasa saja. Ya mungkin kelahiran gitu ya. Ya mungkin untuk seorang ibu ini adalah peristiwa biasa gitu. Tapi kalau dilihat secara global gitu ya, mungkin kelahiran ya biasa-biasa aja gitu ya. Karena kan penduduk kita kan di dunia ini hampir 7-8 miliar ya. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa gitu ya. Ya mungkin oleh masyarakat dunia bisa jadi ya, bisa jadi. Kelahiran itu mungkin diangkat membebani dunia gitu ya. Tetapi untuk kelompok kecil, kelahiran adalah sebuah rahmat. Nah, kita tidak usah mengaitkan dengan kelahiran lah, dengan segala macam peristiwa hidup. Kita bertanya ya, apakah kita bisa mengucap syukur gitu ya terhadap segala rahmat yang diberikan Tuhan gitu. Kan Tuhan telah menunjukkan rahmat yang besar gitu ya. Tidak harus dengan kelahiran seorang anak. Bahwa kita bisa bernafas itu rahmat yang besar gitu ya. Meskipun di Jakarta ya polusinya itu gila-gilaan gitu, tapi ya tetap aja ini rahmat ya, dalam arti bisa bernafas. Kalau memang tidak bisa memuji Tuhan atau bersyukur hanya karena kita bernafas, ya maaf ya, mungkin kita perlu sesekali pergi ke ICU gitu, di rumah sakit gitu. Lihat orang yang maaf tidak bisa bernafas gitu ya. Orang harus pergi untuk melihat itu supaya tahu bahwa bernafas yang kelihatannya sederhana itu adalah anugerah Tuhan gitu ya. Nggak usah jauh-jauh. Kalau kita pilek saja itu kan setengah mati juga itu. Stres itu selama hidup sehari itu udah wah itu berat gitu menghadapi hidup. Nah,
Jadi mungkin kita perlu untuk belajar seperti halnya orang-orang di sekitar kelahiran Yohanes Pembaptis untuk memuji Tuhan atas peristiwa hidup yang sederhana tapi merupakan rahmat Tuhan. Lalu yang kedua, nah ini ada ayat yang menarik di bagian terakhir. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti sebab tangan Tuhan menyertai dia gitu. Jadi sebetulnya pertanyaannya itu, ini anak ini nanti akan menjadi orang besar seperti apa gitu ya. Karena Tuhan menyertai dia gitu. Digambarkan tangan Tuhan menyertai dia. Dan tampaknya mereka percaya bahwa dengan kelahiran yang ajaib ini Yohanes akan menjadi orang yang besar pengaruhnya gitu. Dan kalau kita melihat di dalam cerita-cerita kitab suci itu, biasanya tokoh-tokoh besar itu kelahirannya itu ajaib. Atau selain ajaib, pada waktu bayi itu nyaris mati. Musa itu kan dibuang di sungai Nil, itu kan pasti akan dimakan buaya, tapi diselamatkan Tuhan. Itu pasti kedepannya akan jadi orang besar. Yesus sama, atau di dalam tradisi Injil Matius, itu kan dikatakan bahwa dia hampir dibunuh oleh pasukannya Herodes, tapi terselamatkan. Jadi banyak cerita-cerita yang menggambarkan bahwa biasanya orang yang besar awalnya itu sengsara gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kesengsaraan itu justru memiliki aspek positif untuk membentuk mental seseorang sehingga bisa menjadi orang yang besar gitu. Tapi ya maaf ya, mungkin orang-orang yang dimanja itu hati-hati saja. Saya hanya mengatakan hati-hati gitu ya. Karena mental tidak dilatih gitu. Jadi kalau umpamanya mengalami kesusahan, jatuh gitu ya, lecet-lecet ya nggak apa-apa. Mungkin cara untuk membentuk mental seperti itu. Nah, sekarang kan jatuh gitu seperti apa itu, seperti kiamat saja gitu ya, atau biasa saja gitu. Nah ini contoh. Nah, dan ini ya, bukan berarti bahwa menjadi besar itu karena kemampuan sendiri. Di sini kan juga dikatakan tangan Tuhan menyertai dia gitu ya. Jadi kita bisa belajar di sini juga bahwa memang setiap dari kita itu kedepannya itu akan menjadi orang besar dalam arti sesuai dengan jalan hidup kita masing-masing ya. Jadi kebesaran setiap orang itu berbeda gitu ya. Jadi ada orang yang mungkin menjadi orang besar dalam arti menjadi ayah yang baik. Orang menjadi besar dalam arti menjadi imam yang baik. Tidak harus menjadi seorang pejabat. Tidak harus menjadi seorang presiden gitu ya. Harus ngetop, kaya raya. Tidak harus populer, tetapi orang besar dalam arti ya sesuai dengan jalan hidup saya. Gitu ya. Dan biasanya orang yang besar adalah orang yang mampu untuk mencapai kepenuhan hidup. Kepenuhan hidup gitu ya. Nah, bagaimana untuk sampai ke situ? Pertama-tama, itu orang harus selain mengandalkan Tuhan, dia harus juga bekerja, belajar gitu ya. Jadi, pertama-tama tujuan untuk menjadi orang besar itu tercapai jika ada keseimbangan dalam hidup, mengandalkan diri sendiri, tapi juga mengandalkan Tuhan. Kalau terlalu mengandalkan Tuhan, bisa jadi orang itu bisa menjadi malas. Terlalu mengandalkan diri sendiri, orang menjadi sombong. Jadi kalau kita mau menjadi orang besar menurut versi kita masing-masing, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tapi jangan terlalu mengandalkan semuanya kepada Tuhan. Nanti kita nggak kerja gitu loh. Tapi juga jangan terlalu mengandalkan diri sendiri, lupa kepada Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Jadi harus ada ada keseimbangan di situ. Yohanes Pembaptis akan menjadi orang besar ya karena memang Tuhan selalu menyertai dia. Tapi tentu saja dalam kehidupannya yang tidak tulis dalam kitab suci, dia juga berusaha untuk menjadi seperti itu. Jadi sekali lagi perlu ada keseimbangan dalam hidup gitu, antara diri kita sendiri dan kepercayaan kepada Tuhan yang selalu membantu. Iya. Kita harus tetap berjuang
tapi mengandalkan Tuhan, begitu ya. Jangan sampai kita terlena. Saya jadi, sudah tahu nih. Soalnya kan banyak orang yang ya berdoa itu baik gitu ya. Orang ingin sukses selalu berdoa terus ke berbagai macam tempat, itu baik. Tetapi juga jangan lupa bahwa kita itu kan dianugerahi Tuhan pikiran, badan, tangan, kaki itu untuk bekerja gitu. Iya, mesti nggak boleh selesai bekerja ya sampai kita sudah tidak mampu lagi ya, jadi, menggunakan tangan. Dalam kitab suci, di dalam kitab Amsal dikatakan manusia itu berusaha belajar, tapi Tuhan yang menentukan gitu. Bukan berarti bahwa ya udahlah, santai-santai aja lah, males aja lah. Karena kan nanti Tuhan yang menentukan, tidak seperti itu. Jadi jalan Tuhan itu akan kita temukan ketika kita bergerak gitu. Selama tidak bergerak, ya, kita nggak akan menemukan Tuhan itu mengarahkan kita kemana gitu. Karena bagaimanapun juga kan hidup manusia kan pada intinya bergerak. Ya. Kalau nggak bergerak itu mati gitu. Ya maaf saya bukan seorang psikolog gitu. Kalau orang mengalami depresi, bagaimana supaya bisa sembuh? Bergerak gitu. Bukan hanya di kamar terus meratapi gitu ya. Tidak bisa. Kalau mau hidup bergerak, nanti Tuhan akan menemukan jalannya, akan membantu kita, menyertai kita. Kalau kita bergerak gitu loh, entah itu dengan kegiatan sederhana segala macam, tapi jangan sampai stop, kita hanya meratapi, tidak bisa. Iya, terima kasih, bagus banget, Pater. Sahabat terkasih. Di sini untuk edisi hari ini kita diingatkan ya untuk tetap bergerak, tetap berjuang. Karena manusia diberikan kemampuan untuk berkehendak bebas, untuk berpikir oleh Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa. Demikian ya Pater ya. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa penutup. Silakan Pater. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kedamaian, kami sudah Kau segarkan dengan sabdamu-sabdamu yang tertulis dalam kitab suci, yang memberikan kedamaian kepada kami. Semoga kami layak menyongsong kedatangan Putramu, sampai kami Kau perkenankan memasuki kerajaan-Mu yang abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pater Paul. Sahabat terkasih, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga kita selalu dimampukan untuk keep spirit, berjuang dan mengandalkan Tuhan kita. Salam damai.